Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini saya dapat memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Haji Wengrianto SPD MAG. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Faiza Mozara dengan NIM D1A220147 kelas 1B, Fakultas MIPA Prodi Farmasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi masjid untuk kesejahteraan umat. Materi kali ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, ada pengertian masjid. Yang kedua, sejarah singkat masjid. Yang ketiga, masjid sebagai pusat pendidikan umat. Yang keempat, masjid sebagai pemberdayaan ekonomi umat. Yang kelima, masjid sebagai sentral kegiatan umat. Pengertian masjid. Masjid adalah simbol keislaman. Ia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat Islam, karena masjid merupakan bentuk ketundukan umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata masjid terulang 28 kali dalam Al-Quran. Secara bahasa, masjid berasal dari kata sajadah atau sujud. Artinya patuh, taat, tunduk dengan penuh hormat, meletakkan dahi, kedua tangan, lutut, dan kaki ke bumi. Atau bersujud ini adalah bentuk lahiriah yang paling nyata dari makna-makna tersebut. Itulah sebabnya mengapa bangunan yang dikhususkan untuk sholat dinamai masjid atau tempat bersujud. Masjid juga merupakan rumah ibadah umat Islam dan merupakan sebaik-baiknya tempat di muka bumi ini. Peranan yang dimiliki masjid sangat besar dalam mengembangkan dakwah dan menyebarkan syiar pada agama Islam, sebab di masjid sholat berjamaah didirikan dan juga disanalah tempat kaum muslimin melakukan berbagai kegiatan. Sejarah singkat masjid. Masjid yang pertama kali dibangun di dunia ialah Masjid Quba. Saat itu Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrah dari Makkah menuju Madinah. Kemudian Nabi mendirikan masjid untuk pertama kalinya di perkampungan Quba. Masjid yang dibangun pada 8 Rabiul Awal atau 23 September 622 Masehi ini memiliki sejarah penting bagi perkembangan umat muslim. Masjid Quba hanya dibangun dari pelepah dan daun kurma serta batu-batu gurun untuk pagarnya. Dalam hal ini, Rasulullah menunjukkan suri tauladan dalam bekerja sama. Beliau turut mengangkat batu sehingga tampak pada wajahnya yang letih akibat bekerja berat. Gotong royong dengan keikhlasan yang penuh adalah dasar pembangunan dalam Islam. Nabi memberikan contoh dengan perbuatannya untuk menggerakkan kaum muslimin dalam usaha dan amal untuk membangun masjid sebagai kebutuhan yang pertama dalam kehidupan masyarakat Islam. Kiblat yang menjadi tujuan arah pada waktu sholat pun dibuat oleh Rasulullah SAW sendiri dari batu bata dari penduduk Quba. Meskipun sangat sederhana, Masjid Quba boleh dianggap sebagai bangunan yang sangat berjasa. Hal tersebut sudah memenuhi syarat untuk mendirikan masjid. Syarat tersebut yakni mempunyai suatu ruang segi 4 dan berdinding. Bagian utara dibuat serambi untuk tempat sholat yang bertiang pohon kurma, beratap pelepah dan daun kurma. Terdapat pula tempat untuk berwudu. Hingga sampai saat ini Masjid Quba masih menjadi tujuan ziarah bagi para jemaah haji. Selain memiliki sejarah penting, bahkan ada sebuah riwayat Nabi yang menyatakan apabila seorang muslim mengunjungi Masjid Quba untuk melakukan ibadah sholat, maka pahala yang didapatkan sama dengan melakukan umrah.
masjid sebagai pusat pendidikan. Selain sebagai tempat untuk sholat, masjid juga berfungsi sebagai tempat kegiatan proses belajar mengajar dalam memperdalam ilmu agama Islam, di mana setiap muslim berhak untuk memberikan atau mendapatkan ilmu melalui kajian-kajian agama yang diadakan di masjid. Salah satu contoh masjid yang digunakan sebagai sarana pendidikan adalah pada masa Khalifah Abbasiyah, di mana masjid digunakan sebagai tempat pertemuan ilmiah bagi para sarjana dan ulama. Itu Masjidil Haram. Misalnya, masjid ini selain digunakan sebagai tempat ibadah, juga digunakan untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Adapun fungsi masjid yang ada di pedesaan hanya sebatas sarana untuk beribadah seperti sholat, mengaji, dan belum banyak yang menjadikan masjid di pedesaan atau pedalaman sebagai tempat pendidikan yang sudah berkembang saat ini. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang masuk ke dalam masjidku ini guna mengajar kebaikan atau belajar mencari ilmu, maka ia bagaikan orang yang berjuang menegakkan agama Allah." Ini sebagai pemberdayaan ekonomi umat. Kehadiran masjid di lingkungan jamaah tidak hanya sebagai tempat ibadah sholat, tetapi dari zakat, infak, dan sedekah yang terkumpul dari para jamaah dapat dikelola dan didistribusikan bagi pemberdayaan ekonomi umat. Sehingga masjid dapat memberikan kenyamanan, ketenangan, dan kebahagiaan bagi para jamaahnya. Semakin banyak masjid yang menjalankan program pemberdayaan ekonomi, maka akan semakin banyak rintangan yang akan dihadapi. Ekonomi Islam bukan saja menjadi pilar dan rukun kemajuan Islam, tetapi juga merupakan fardu ain untuk diketahui setiap muslim jika nazir masjid sudah diisi oleh orang-orang yang paham ibadah dan muamalah, paham sistem ekonomi Islam, bukan tidak mungkin mereka akan membangun sebuah baitul mal untuk pemberdayaan ekonomi umat. Baitul mal ini berfungsi sebagai penghimpun dana dan penyalur dana, baik itu untuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf maupun menyimpan uang. Akan sangat membantu perekonomian umat atau jamaah setempat. Masjid sebagai sentral kegiatan umat Islam. Fungsi utama masjid memang sebagai tempat ibadah. Disinilah tempat umat Islam melaksanakan sholat, baik sholat wajib atau sholat fardu, sholat sunnah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Jin, surat ke-72 ayat 18. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW banyak ditemukan keterangan tentang pelaksanaan sholat berjamaah di masjid. Di antaranya, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahilas tulil firda si ahla wala aqwa ala nari jahim